Saya mau bilang begini, ada peribahasa bilang assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajakin di seluruh negara. Ya, nah kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. PPN itu menduduki 42% dari struktur penerimaan pajak kita dan merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada. Dan di sana ada distorsi yang sangat besar tadi itu. Orang yang punya kemampuan lebih ya sama-sama bebannya sama-sama tidak dibeban dengan orang yang miskin. Pernyataan bahwa tadi negara kejam. Lah itu keji. Kalau menurut saya karena dia pun belum paham. Entar dulu Bang, nanti kan giliran Abang dong gantian ya. Karena dia pun belum ngerti ini duduk soalnya. Wajar. Karena ada orang yang memang sengaja mau menimbulkan kegaduhan. Karena undang-undang ya PPN memberikan ruang pada pemerintah 5-15%. Karena undang-undang ya PPN memberikan ruang pada pemerintah 5-15%. Somplak ini Deddy Sitorus. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif Presiden. Hancur Sitorus ini memang kampret dah. Kan sudah diberi penjelasan kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil, ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah, ya. Berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya. Tadi sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana pernyataan dari Deddy Sitorus yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Sedari awal kita mendengar pernyataan dari Deddy Sitorus menanggapi pernyataan dari kader dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dari Syah Mardhani. Jadi ketika itu ya, jadi video tadi itu video 3 tahun lalu, artinya sekitar tahun 2021. Di mana saat itu PDI Perjuangan partainya menguasai pemerintah dan presidennya waktu itu Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, dari pernyataan yang kita dengarkan dari awal sampai akhir tadi, tidak ada tanda-tanda ya, tidak ada tanda-tanda kalau si Deddy Sitorus ini protes terkait dengan kenaikan pajak 12%. Ya, bahkan dia sendiri menyampaikan undang-undang itu mengizinkan ya batas kenaikan pajak itu 10-15%. Artinya di sini masih wajar ya. Ya, range-nya masih wajar 12%. Namun ketika PDI Perjuangan tidak menang di Pilpres kali ini, seolah-olah mereka melupakan apa yang pernah mereka katakan saat itu. Sekarang mereka terlihat seperti partai yang paling getol membela wong cilik. Ini benar-benar kampret menurut saya. Ya,
manusia putar balik ini nih ya. Paginya tempe, sorenya tahu. Ini benar-benar kampret. Nah, terkait dengan ini tanggapan PD Perjuangan di mana mereka bilang Bapak Presiden Prabowo harus membatalkan ini. Tidak boleh naik pajak 12%. Rakyat akan menderita. Itu menuai berbagai tanggapan atau respon atau reaksi dari netizen Indonesia yang dimana lebih banyak mengecam. Ini terlalu semangat ya. Lebih banyak mengecam pernyataan dari Deddy Sitorus dan kawan-kawannya ini. Mereka katakan bahwa lah dulu yang banyak di parlemen itu siapa? Ketua DPR-nya siapa? Sekarang mereka seolah-olah lupa, pura-pura amnesia. Seperti apa reaksi dari netizen? Mari kita bersama-sama menyimak video kurang lebih sekitar 12 menit ini. Selamat menyaksikan. Rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Kalau PPN naik, bukankah itu produk partai penguasa? Tapi lihat bagaimana narasi dilempar ke publik. Mereka seakan-akan tidak tahu menahu, sibuk menyalahkan pihak lain, bahkan memainkan peran seolah-olah mereka yang paling peduli pada rakyat kecil. Lalu ada Prabowo Subianto, yang sejak awal memperjuangkan agar kenaikan PPN ini hanya menyasar kalangan atas. Ia berusaha melindungi masyarakat bawah dari dampak kebijakan ini. Hasilnya, kenaikan PPN dibatasi hanya 1% dan hanya menyentuh transaksi tertentu. Namun, kontribusi seperti ini justru jarang sekali mendapat sorotan. Mengapa? Karena ada yang lebih senang menciptakan kesan bahwa mereka adalah penyelamat rakyat dibanding mengakui fakta di balik layar. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Ketika beberapa pihak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tiba-tiba berteriak menolak kenaikan pajak pertambahan nilai, kita patut bertanya, mengapa baru sekarang? Apakah mereka lupa bahwa partai mereka yang merancang dan menyetujui kebijakan ini di parlemen? Atau ini hanya bagian dari strategi pencitraan untuk mencuci tangan di depan rakyat? Ironi terbesar dari semua ini adalah bagaimana narasi yang dimainkan begitu sederhana namun mematikan. Publik hanya perlu satu headline provokatif. PPN naik, beban rakyat bertambah, dan seluruh amarah langsung diarahkan pada pemerintah. Padahal, fakta di baliknya adalah kebijakan ini dirancang oleh tangan-tangan mereka yang kini justru paling keras bersuara di depan kamera. Narasi politik seringkali seperti ini. Lempar batu, sembunyi tangan. Sembunyi tangan. Ini Rike Diapetaloka. Rike. Saya stick ya, biar masyarakat Indonesia paham. Lanjut, Bang. Waktu di zamannya SBY, ya toh, BBM naik 200 rupiah kurang lebih. Orang ini yang action menangis. Orang ini yang berkuar-kuar di sana atas kenaikan BBM 200 rupiah. Itulah mereka. Seakan-akan waktu jadi oposisi di eranya SBY. Pro rakyat kecil, bersama rakyat kecil. Dan itu berhasil ya. Rike, Pro. rekam jejak kamu itu udah paham kita ini. Waktu 2014 sampai 2023, Anda adalah partai pemenang. Ya toh, partai di pemerintahan Pak Jokowi. Partai berkuasa. Aduh. Mereka sudah amnesia, Bang. Hampir kurang lebih 7 kali naik. Anda kemana aja? Kemana aja? Kau nggak action menangis atau berkuar-kuar? Justru membela keputusan dari Presiden Pak Jokowi waktu itu dari Partai Banteng, petugas partai. Kan itu kan anggaran dasar anggaran rumah tangga, apa yang ditugaskan itu petugas partai. Artinya apa katanya ketua umum kan gitu. Di 2021 Pak Jokowi mengusulkan BPN 11 menjadi 12, naik 1%. Dengan tancap gas PDIP menggagas bermusyawarah sama 7 partai perwakilan di Senayan. Cuma 1 partainya yang enggak setuju. Apa itu? PKS. Merdani Alisera ya. Koalisi pemerintahan diketuai oleh PDIP. Di sana mengajak 7 partai untuk mengesahkan PPN 12% dari 11 naik 1% menjadi 12, menjadi undang-undang diterapkan dan dilaksanakan tahun 2025. Itu PDIP, dari partai PDIP yang mengusulkan. Setelah menjadi undang-undang di sana diketok palu dan diterapkan di tahun 2025.
Kan seperti itu. Setelah 2024 menjelang 2025, ini banyak oknum-oknum PDIP ini, kader PDIP ini atau pendukung PDIP ini berkuar-kuar seakan-akan ini salahnya Prabowo. Prabowo menjabat 2 bulan. Bahkan salah Jokowi. Di mana Prabowo mengusulkan PPN itu naik? Itu sudah diterapkan, dilakukan, disahkan oleh 7 partai yang ada perwakilan di Senayan 2021 dan diterapkan menjadi undang-undang dilaksanakan 2025. Sekarang berkuar-kuar lagi dia Pitaloka ini, padahal dari partainya Anda waktu itu partai ketua koalisi Pemenang. Partai pemenang pemilu. DPR RI terbanyak 128. Partai pemerintah. Sekarang menjadi oposisi seakan-akan pro terhadap rakyat kecil. Seakan-akan menyinggung dan mengkritisi kebijakan PPN dari 11 ke 12 naik 1% menjadi 12%. Padahal itu sudah dirapatkan, dimusyawarahkan, langsung diketuai oleh kader PDIP, ketua panjanya. Puan Maharani. Ingat, waktu di era COVID, PPN kita 10%, di sana diusulkan menjadi 11%. Kenapa waktu itu kok nggak keluar-keluar? Kok nggak mengkritiki? Atau kok nggak protes? Karena waktu itu PDIP masih partai berkuasa. Ya toh? Setelah mencalonkan diri, Ganjar didukung oleh PDIP, kalah di 2024. Ya toh? Dimenangkan oleh Prabowo, sekarang sok mengkritisi. Sok bersama wong cilik. Padahal PPN 12% ini sudah digagas, diketuai oleh PDIP, ketua panjanya. Diusulkan oleh partainya PDIP, yaitu Pak Jokowi, yang disebut petugas partai. Kan seperti itu. Sekarang seakan-akan mengkambing hitamkan pemerintahan sekarang. Aduh, Mak. Ini yang mengusulkan dari partai Anda, yang mengesahkan rembukan musyawarah, mengajak 7 partai mendukung, 7 partai mendukung yang diajukan Pak Jokowi. Sekarang kok menyalahkan pemerintahan yang sekarang. Inilah kalau PDIP jadi oposisi ya. Seakan-akan pro rakyat. Kemana aja? 9 tahun. Banyak rakyat kecil itu digusur. Apakah ada kader PDIP bersama rakyat memperjuangkan nasib rakyat waktu itu? Nggak ada kelihatannya. Nggak ada. Justru kebanyakan kader PDIP membela pemerintah, bukan membela rakyat. Aduh. Salam akal waras. Dulu Rike ini naik BBM era SBY, nangis-nangis actionnya. Sedangkan menjadi partai berkuasa hampir 7 kali naik. Dia baik. Justru mendukung pemerintah dan membela pemerintah. Sekarang seakan-akan bersama wong cili dan mengkritisi PPN 12%, padahal dari partai Anda, dari kader Anda yang mengusulkan, dan partai PDIP yang mengajak 6 partai untuk mendukung pengesahan menjadi undang-undang 12% ini. Partai PDIP, partai penuh drama dan partai penuh dengan kebohongan. Masyarakat Indonesia pasti setuju banget kalau partai yang satu ini dibubarkan Setuju. diganti Saya sangat menjadi setuju. anggota DPR yang lain. Karena partai PDIP itu partai bermuka 2. Banyak ngadabrus, banyak bohongnya. Kalian mengesahkan, kalian menolak. Dasar Partai drama Indonesia. Partai bermuka 2 lebih baik dibubarkan partai PDIP. Saya setuju banget. Sales RUU HPP si Deddy Sitorus ini emang suka blunder ya sama omongannya sendiri. Ini lupa ingatan apa gimana sih? Hah? Tahun Amnesia 2022 dia, Mbak. saat kalian berkuasa di era Pak Jokowi, kalian tetap menaikkan PPN dari 10% ke 11%. Apakah di tahun 2022 itu perekonomian kita baik-baik saja di saat kita semua sedang berjuang ya, bangkit lagi setelah pandemi Covid? Hah? Apakah perekonomian kita baik-baik saja kala itu? Sedangkan kalian tetap menaikkan PPN dari 10 ke 11% sesuai amanat Undang-Undang HPP. Ada nggak kader kalian ini teriak-teriak kenaikan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon-pohon kehidupan? Kenaikan PPN bisa menjadi perekonomian rakyat semakin sulit. Apakah ada yang teriak-teriak tolak kenaikan PPN 11%, tolak kenaikan PPN 11% Pada mingkem ya dari ketika kader itu. kalian saat kalian berkuasa? Apakah ada? Apakah ada? Kenapa sekarang ngomongnya kayak begini ya?
Kenaikan PPN 1% mulai 2025 bikin heboh. Yuk, kita bahas siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, biar nggak salah paham teman-teman. Kita tahu kan PPN ini udah ada dari dulu, tapi kenaikan 1% ini ternyata ada cerita besar di baliknya. Jadi siapa sih yang berperan harus bertanggung jawab dalam keputusan ini? Ya, kita bongkar fakta di sini. Jangan salah fokus. Kalau mau bicara soal siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan PPN ini, jawabannya jelas. Ada di tangan partai penguasa saat itu, yaitu PDIP, sang banteng merah. Pas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias UU HPP yang menaikkan tarif PPN ini disahkan, PDIP adalah partai dengan jumlah kursi DPR terbanyak kan. Ketua DPR-nya Puan Maharani juga berasal dari PDIP. Bahkan Ketua Panja UU HPP-nya Dolvi OFP juga dari PDIP. Jadi kalau sekarang ada yang marah soal kenaikan PPN ini, kita harus ingat teman-teman, siapa yang ada di balik pengesahannya pada saat itu? Partai PDIP. Tapi ada satu hal yang bikin kenaikan ini nggak begitu berat, yaitu Pak Prabowo berhasil memperjuangkan pembatasan pelaksanaan PPN ini. Berkat beliau, kenaikan itu hanya berlaku buat kelas atas dan barang mewah semata, serta sebagian besar barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN. Barang kaya seperti beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah. Selain itu juga layanan strategis kayak pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tetap aman. Lucunya teman-teman, sekarang PDIP ini malah kayak lupa ingatan loh soal perannya dalam pengesahan undang-undang ini. Malah terlihat kayak cuci tangan. Padahal ya, keputusan itu ada di tangan mereka pas dari awal dulu. Jadi, mari kita lihat ini secara objektif dulu di sini. Kenaikan 1% ini memang terjadi, tapi kita juga harus tahu siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai salah arah. Semua keputusan punya alasan, tapi tugas kita adalah mengawal biar kebijakan ini benar-benar adil untuk rakyat, buat kita semua teman-teman. Menurut kalian ya, apakah PDIP mau bertanggung jawab atas kebijakan ini? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Puan ingatkan pemerintah, kenaikan PPN 12% akan memperburuk kondisi kelas menengah. Menurutnya sejumlah pakar berpendapat kebijakan itu membuat sektor kelas menengah akan semakin terhimpit perekonomiannya. Selain itu pedagang kecil pun akan merasakan dampaknya. Mbak Puan ngaco kadang-kadang. Gak mungkin lah masyarakat kelas menengah hingga pedagang terkena dampak kenaikan pajak. Gak mungkin masyarakat menderita karena pajak. Bukan gua yang ngomong Mbak Puan, tapi orang ini nih yang ngomong. Tahu kan orang ini siapa? Nih, kata dia, tidak mungkin kenaikan pajak untuk membuat rakyat menderita. Deddy Sitorus yang bilang, Mbak Puan. Siapakah Deddy Sitorus? Ya, Deddy Sitorus adalah ketua DPP PDIP. Sekolah sama Mbak Puan. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju PPN menjadi 12%. Tapi sedang membahas kelakuan PDIP, di mana mereka adalah pelaku ya, yang kini berakting mau cuci tangan, berpura-pura seolah-olah mereka tidak pernah membuat, menyetujui dan mengesahkan PPN 12%. Mereka mendadak menjadi pihak yang menolak PPN 12%. Padahal ya, PDI itu terlibat dalam pembuatan, persetujuan dan pengesahan Undang-Undang 7 tahun 2021, di mana di dalam undang-undang itu ada pasal terkait PPN menjadi 12%. Jadi masyarakat jangan sampai mempercayai ya jika ada politisi PDIP bicara mereka peduli pada rakyat dan menolak PPN 12%. Sikap dan tindakan mereka bukanlah sikap dan tindakan yang patut kita contoh. Pajak naik 12%. Kleru, bol dobol. Sing bener ki pajak naik menjadi 12%. Sing mamangi 11%. Top, Marco top. Kenaikannya 1%, tapi perhitungannya orang ngono. Mohon maaf nih masalah hitung-menghitung aja teko aku ya, teko sing pinter kana. Tapi kalian enggak narasiku aja seolah-olah naiknya 12%. Itu berarti 11 ditambah 12 menjadi 23. Kurang ngono ku ya guys ya. Tapi menjadi ya, menjadi 12%. Orang naik 12%. Uteknya digawe lah we. Negara ini njaluk maju. Benenek pajak naik, bodoh geger-geger nesu-nesu. PPN naik 1% aja langsung digoreng.
digoreng seolah-olah tuh, wah PPN naik 12%. Jadi kan masyarakat nih taunya nih ya, naiknya 12%, jadi kesannya tuh di kepala tuh, gila. Padahal enggak guys, cuma 1% naiknya. Ini kalau mau kita komparasiin ya sama zaman pemerintahan Bapak Jokowi. Itu kan juga mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Cuma naik 1%, tapi kalian bisa lihat dampaknya ke infrastruktur, ke pembangunan, itu seperti apa. Nah begitu juga ini nih, bapak gue punya keputusan. Naikin 1%, itu tujuannya. Ada yang dinaikkan tapi pasti ada yang dibebaskan. Tujuannya buat siapa? Ya buat lu juga, buat kita. Ya, bapak gue kurang bijak apa? Kalau gue pribadi ya, gue pribadi sangat mendukung kenaikan PPN 1% ini. Bukan so tajir, bukan so kaya, tapi gue pengen pembangunan yang sudah pesat di zamannya Pak Jokowi itu terus berlangsung. Ini kita nggak usah masuk menafik akal ya. ya. Indonesia itu bukan negara susah kok. Kita ambil contoh aja ya, barang-barang Apple, apa nggak laris manis kayak kacang goreng di Indonesia. Bahkan ketika ada item Apple yang tidak bisa beredar di Indonesia, sampai pada just tip. Masih mau bilang negara susah? Enggak bos. Secara teori politik mungkin gue gak ngerti apa-apa. Secara perpajakan gue juga gak ngerti apa-apa. Tapi sebagai warga Indonesia, gue sangat optimis bahwa kenaikan pajak 1% ini ya, kenaikan PPN 1% ini akan membawa dampak yang besar ke depannya buat kita warga Indonesia. Amin, dampak positif ya guys. 1% jerit-jerit, teriak-teriak. Giliran party nyawer-nyawer, jalan terus, gak malu sama Bill. Halo guys, itu tadi ya, PPN naik 12%. Itu adalah narasi yang selama ini dilontarkan oleh PDI Perjuangan. Seolah-olah masyarakat itu digiring opininya untuk berpikir, loh kok bisa ya, Bapak Presiden Prabowo belum seberapa lama memimpin sudah menaikkan PPN 12%. Jadi dihitung secara kalkulator, artinya 11 tambah 12, 23% dong. Mati kita rakyat kecil. Tapi itu sudah dijelaskan ya. Kita sudah disadarkan oleh narasi-narasi yang disampaikan oleh netizen-netizen kita dalam atau sepanjang video tadi yang lewat yang sudah kita simak bersama-sama. PDI Perjuangan, partai drama, partai drama Indonesia Perjuangan. Ketika 10 tahun mereka menahan emosi, 10 tahun mereka mencoba untuk bersabar menjadi oposisi. Ya, teman-teman bayangkan ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi saat SBY menjadi presiden, di situ mereka membuat rakyat kecil itu sangat terkesan dengan acting-acting yang mereka lakukan sepanjang kepemimpinan Bapak SBY. Dan perbuatannya mereka itu berhasil. Ya, mereka berhasil memimpin Indonesia selama 2 periode di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Nah, berbicara tentang kenaikan PPN 12%, teman-teman. Kenapa sih? Kok baru sekarang jadi heboh? Ya, kenapa baru sekarang seolah-olah bahwa kenaikan pajak 12% ini akan membuat rakyat menderita? Padahal PPN ini dari dulu kita sudah ketahui bersama itu 10% ya. Naik 1% menjadi 11%. Apakah di saat PPN itu naik dari 10% menjadi 11%, adakah yang bersuara lantang seperti saat ini? Kemanakah PDIP ketika itu? Kok diam-diam baik? Terkesan seperti sedang amnesia, pura-pura lupa ingatan. Sekarang ketika dari 11 naik menjadi 12%, wow, muncul PDIP seolah-olah menjadi bemper, paling depan, pasang dada. Kami ini loh, partai yang membela wong cilik. Kami menolak kenaikan pajak ini menjadi 12%. Kami tidak mau. Kami tidak ingin rakyat ini menderita. Wah, jorok sekali. Jorok sekali.
seharusnya yang protes itu PKS. Ya, seharusnya yang protes itu PKS. Karena di tahun 2021 ketika rencana ini dicanangkan oleh Bapak Jokowi dan itu pada akhirnya diundang-undangkan dan disetujui, ya, disetujui oleh partai penguasa. Siapa partai penguasa? PDI Perjuangan. Tapi tidak ada yang ngebacot. Sekarang karena sakit hati yang berlebihan, gagal di Pilpres, gagal di Pileg, PDIP mulai menunjukkan taringnya mereka. Ya. Irma Chaniago, kader dari Partai Nasdem, mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini lebih cocok jadi oposisi. Itu lebih kelihatan. Ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi, mereka nampak jelas bahwa visi misi mereka, perjuangan mereka itu benar-benar membela wong cilik. Tapi ketika PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan 2 periode, tidak ada tuh bacotannya di situ. Semua program yang dilakukan, yang sudah direncanakan oleh pemerintahan Bapak Jokowi ketika itu, mereka setujui semua. Bapak Jokowi naikkan pajak dari 10 menjadi 11, mereka setuju. Mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata bahwa ini akan membuat rakyat menderita, bahwa ini akan membuat rakyat sengsara. Tidak ada tuh. Hanya PKS. Ya, hanya PKS yang protes. Tapi sekarang PDIP, ya, seolah-olah merasa seperti apa ya? Superman atau apa itu? Seolah-olah mereka, kami ini partai wong cilik. Supaya kalian tahu ya, PDI Perjuangan, supaya kalian tahu, masyarakat sekarang bukan lagi masyarakat yang mudah untuk kalian bodoh-bodohi. Seperti pada era-era sebelumnya, di saat Bapak SBY masih memimpin. Masyarakat sekarang sudah pada pintar. Jadi kalian mau omong kosong seperti apapun, rekam jejak, rekam digitalnya itu ada semua. Di saat sekarang Deddy Sitorus protes, Ibu Puan Maharani protes, Dria Pitaloka protes, netizen mulai kembali ke belakang, mencari mana nih rekam digital, rekam jejak yang pernah dibicarakan oleh PDI Perjuangan. Ketemu bahwa Deddy Sitorus pernah mengungkapkan seperti yang pada video awal tadi sudah kita simak bersama-sama. Komentar teman-teman terkait dengan aksi dan reaksi PDI Perjuangan ini, apakah pantas? Apakah berlebihan? Apakah seperti kanak-kanak? Ataukah memang mereka sudah amnesia? Coba tulis di kolom komentar. Ya, tulis yang seru seseru-serunya biar mereka paham